Kali ini kami akan membahas sebuah buku dalam program ini, dan program ini disebut dengan program pelayanan tahta. Ya, kami akan membedah buku kali ini dengan pembicara yang sudah hadir bersama saya di tempat ini. Ya, perkenalkan langsung saja, saya adalah Pastor Nelson Burini. Saya akan membimbing ya, atau memimpin atau memoderator acara ini dengan dua narasumber yang cukup diurapi Tuhan, sangat diurapi Tuhan pastinya. ya bersama penulis ya. Langsung dengan penulis ya. Penulisnya adalah Pendeta Barkia Lampa. Apa kabarnya Pak? Baik, puji Tuhan. Nelson, Tuhan memberkati luar biasa. Puji Tuhan. Ya. Ada tambahan juga kehadiran Pak Simpson Surya. Ya, amin. Ya, Pak Simpson Surya. Apa kabarnya Pak Baik, Simpson? puji Tuhan. Luar biasa ya. Luar biasa banget. Ya, dalam keadaan corona ini sehat-sehat saja ya. Wah, sehat banget. Haleluya, puji Tuhan. Tidur dan terus baca doa. Baca doa. Tidur berdoa, baca firman. Tidur Haleluya. berdoa, baca firman. Puji Tuhan. Jadi tetap dalam keadaan sehat ya. Amin. Puji Baik, Tuhan. puji Tuhan. Kita akan langsung masuk ke dalam proses membedah buku dalam komunikasi kita hari ini. Ya. Dengan judul Pelayanan Tahta. Ya, Pelayanan Tahta ini adalah panggilan tertinggi gereja di akhir zaman. Jadi saudara-saudara yang terkasih, dari buku ini kita akan tahu maksud daripada menulis buku ini. Dan kita tahu bersama bahwa judul buku ini adalah Pelayanan Tahta. Ini sangat spesifik, sangat spesifik, sangat spesial. Oleh karena itu kita perlu tahu lebih jauh ya. Karena itu kalau kita ingin tahu kenapa buku ini ditulis, tentunya ada maksud Tuhan di dalamnya, saudara yang terkasih. Dan saudara, buku ini ditulis pada tahun 2008. Ya, Nah, hari ini tahun 2020 ya. Ya. Berarti sudah 12 tahun. Ya, buku 12 ini. tahun. Ya. 12 tahun ya buku ini diterbitkan, dan saudara yang terkasih, sudah sangat banyak yang membaca buku ini dari berbagai kalangan ya, pendeta, pengerja gereja, bahkan jemaat. Dan begitu banyak mereka diberkati Pak ya. Amin. Mungkin sedikit kesaksian Pak. Ya. Dari buku ini sudah berapa banyak yang kira-kira menyaksikan mereka ketika membaca buku ini, mereka Ya. dilawat Tuhan. Jadi sebelum buku ini ditulis, ini sudah ribuan orang untuk menerima seminar tentang pelayanan tahta ini. Oke. Karena kurang lebih 2 tahun kami seminarkan terus mengenai pelayanan tahta ini. Dan mungkin waktu itu belum banyak orang berbicara tentang dimensi tahta. Ya. Nah, tetapi kemudian Tuhan memberikan pewahyuan ini lebih spesifik ke pewahyuan. Ya. Ya, tapi pewahyuan yang betul-betul sesuai dengan Alkitab. Seperti itu. Nah, ini sudah diseminarkan dan pengikutnya hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja, anak-anak misi, terus pendoa-pendoa. Bahkan buku ini pun telah diluncurkan waktu satu hamba Tuhan, Reverend Josh Anadorai. Jadi yang meluncurkan buku ini sebenarnya hamba Tuhan dari Singapura. Itu kepala gereja-gereja se-Singapura. Ya. Namanya Reverend Josh Anadorai. Ya, seorang doktor. Ya, mungkin dia sudah profesor sekarang ya. Tentang Kitab Wahyu. Tapi dia berkenan untuk hadir, kemudian buku ini di-launching. Ya, puji Tuhan. Dan kemudian buku ini direkomendasikan di beberapa pelayanan-pelayanan di Jakarta, termasuk di konferensi Roh Maha Kudus. Ya, ini menjadi buku wajib ya, karena kita buat konferensi Roh Maha Kudus itu ada 4 kali ya, dan semuanya diterima dengan baik. Dan dari nubuatan buku ini bahwa Indonesia ya itu akan menjadi pusat transformasi, pusat kebangunan rohani dunia. Iya, nah ini pesan yang nanti salah satunya ada di buku ini. Dan yang terakhir adalah juga ada hamba Tuhan namanya Tracy Age. Juga waktu itu sebelum dia menulis buku yang lain, dia merekomendasikan buku ini menjadi salah satu buku yang harus dibaca oleh para pendoa. Ya, jadi kemudian tambahan lagi bahwa
di salah satu teman-teman di Pulau Jawa, saya tidak usah sebutkan itu grup apa, tapi mereka memfotokopi ini dalam ratusan buku ini karena tidak dijual buku ini tidak dijual di toko buku. Iya. Nah, sampai hari ini tidak ada nanti banyak yang mencari toko buku, tapi sampai hari ini saya belum punya kesempatan untuk menaruhkan ini di toko buku. Tapi buku ini sudah menjadi satu buku pesan Tuhan untuk gereja Tuhan dan pendoa bahkan orang misi di Indonesia. Ya. Amin. Jadi Pak Simpson sendiri sudah pernah membaca buku ini ya Pak ya? Sudah pernah, memang belum Bagaimana? habis. Cuman baru setengah saja saya udah bergetar. Oh, getarnya gimana Pak? Ya, ini saya juga dalam seumur hidup saya menjadi umat Kristen, menjadi pengikut Kristus. Baru kali ini saya baca buku seperti ini. Yang biasanya pada umumnya adalah buku tentang keselamatan, tentang Trinitas, tentang penginjilan. Tetapi buku ini yang saya baca tentang di dalam pelayanan tahta, ini bagi saya langsung tingkat tinggi. Tingkat tinggi ya? Tingkat tinggi dan sangat tajam. Ya. Saya baca baru setengahnya saat itu, sampai 1 minggu saya baca malam atau pagi, itu hati saya bergetar dan seperti ada yang mengiris. Dalam arti bukan mengiris sembilu ya, tapi mengiris dalam arti Roh Kudus seperti menerjang saya gitu. Ya. Aduh, ternyata begini ya. Selama ini saya hanya mengetahui bahwa pelayanan itu menjangkau orang, mendoakan orang yang sakit, lalu kita datang ke orang-orang yang susah, lalu menyembuhkan orang, that's it. Tapi ternyata pelayanan yang ada yang lebih tinggi jauh ini adalah pelayanan tahta. Nah, selama ini saya harus mengakui dan saya harus jujur bahwa saya hanya berada di dalam ruang, bukan di ruang Maha Kudus atau di halaman. Ternyata saya dikoreksi Roh Kudus, kamu masih di halaman gitu. Jadi inilah yang menjadi penuntun saya, sehingga saya harus lebih maju lagi. Apalagi di akhir zaman begini, nggak bisa saya harus di halaman terus. Apalagi saya di luar halaman. Bagaimana itu kehidupan saya kalau begitu? Nah, itu. Jadi dari buku ini Pak Simpson mendapatkan bahwa ada sebuah impartasi roh yang kuat untuk membawa Pak Simpson ke dalam sebuah keintiman yang dalam dengan Tuhan. Ya, itu yang ini nggak sembarangan. Jadi saya lihat ini memang kalau kalimatnya sederhana saja kok. Nggak tinggi-tinggi yang seperti saya baca hamba-hamba Tuhan yang terkenal itu di Indonesia ya. Saya nggak bisa menyebutkan, tapi ini sederhana. Kesederhanaan itulah Roh Kudus masuk. Ya. Jadi begitu menyentuh roh ya, bermainnya di roh Pak ya. Itu yang saya inginkan di situ sebenarnya. Itu. Ya. Ini karena memang ini judulnya sesuai judulnya pelayanan tahta. Nah, pelayanan tahta ini sedikit gambaran Pak Barkia bahwa pelayanan tahta sebelum kita masuk ke isinya, tentunya hari ini kami akan membahas soal bab 1 ya. Kita akan membedah buku ini dan ini kali pertama kita akan mulai dengan bab 1. Dan buku ini berisi 7 bab. 7 bab. Episode pertama atau pertemuan pertama ini kami akan bahas bab 1. Nah, sebelum kita masuk kepada isi bab 1-nya, saya tanya sedikit Pak Barkia tentang pelayanan tahta. Pelayanan tahta itu tingkatannya ruang Maha Kudus atau ruang suci? Atau kalau dalam tabernakel Musa kan disebut ada 3 tingkatan di situ. Pelataran, ruang suci, dan ruang Maha Kudus. Inti daripada isi buku ini. Inti dari buku ini itu penting sekali. Ya, inti sarinya sebelum kita lebih jauh ke bab 1, bab 2, bab 3. Inti sarinya adalah Tuhan itu dia mau hadir. Dia hadir di tengah-tengah umatnya. Dan bukan cuma kehadirannya, tapi tahtanya. Nah, tahtanya bersama-sama dengan umatnya. Artinya keberadaan Tuhan yang sempurna itu hadir di tengah-tengah umat. Nah, ini yang mendorong saya. Kenapa kalau kedahsyatan Tuhan yang besar itu, yang luar biasa itu, kita tidak maksimal gitu loh. Tuhan itu tidak cuma hadir. Nah, tabernakel Musa kan menggambarkan Tuhan bertabernakel. Bertabernakel itu artinya bersama-sama. Hidup sama-sama menyatu dengan umatnya. Lalu kebersamaannya itu dikatakan bahwa ada tahtanya. Nah, tahtanya itu artinya Tuhan dengan segala kemuliaannya, Tuhan dengan segala kekuasaannya, dengan mujizatnya, dengan kedaulatannya, itu ada sama-sama dengan umatnya. Begitu. Nah, ini untuk mendorong roh kita untuk mencapai. Nah, Tuhan itu hadir. Jangan dia dibiarkan
diam. Saya bilang jangan dibiarkan dia berdiam diri. Ya, tapi kehadiran Tuhan itu memaksimalkan hidup kita gitu loh. Dan kita punya pengalaman-pengalaman rohani yang besar, yang nggak pernah diajarkan orang. Ya Tuhan itu terlalu besar daripada apa yang diomongkan hamba-hamba Tuhan. Terlalu dahsyat daripada apa yang dibicarakan oleh kita hari-hari ini. Dan itu hanya bisa dialami oleh seseorang. Haleluya. Amin. Ya. Jadi berarti bahwa pelayanan tahta itu berbicara tentang kemaksimalan kehadiran Tuhan. Iya. Peran Tuhan yang nomor satu, utama ya. Iya. Jadi kehadiran kita pun juga harus tunduk di dalam otoritas. Iya. Kan bicara tahta, berbicara tentang otoritas. Iya. Tidak ada kepentingan manusia di situ. Sekalipun dipercayakan di dalam urapan dan hadirat Tuhan yang maksimal, tetapi yang maksimal adalah peran roh atau peran Tuhan itu sendiri. Kehadiran Tuhan dan kemuliaan Tuhan itu sendiri. Iya. Ya, selama yang dilakukan dalam pelayanan-pelayanan ya, dalam mempraktekkan isi buku ini, ya kan? Intinya adalah sebenarnya buku ini ditulis oleh karena pengalaman pelayanan di mana Tuhan sendiri yang memimpin hambanya Pak Barkia ya, dalam segala pelayanan ya, sehingga akhirnya menghasilkan ya buku ini, ya kan? Nah, pengalaman yang dialami oleh Pak Barkia sendiri dalam pelayanan tahta, kira-kira ada sedikit satu cerita aja tentang bagaimana lawatan banyak orang atau berapa orang yang kira-kira ada enggak seingat Pak Barkia yang membuat mereka dilawat luar biasa sehingga mereka mengalami kemajuan rohani yang dahsyat. Oke. Jadi sebelum kita bicara mengenai apa yang terjadi sama orang, nah itu harus kita bicara apa yang terjadi sama diri kita. Setuju. Nah, begitu. Artinya ini membawa saya mengalami satu pengalaman yang baru dengan Tuhan, dan itu pengalaman yang tidak bisa dibandingkan atau dikata-katakan bahwa Tuhan itu seajaib apa, seindah apa, pengharapan dalam Dia, kebenaran Dia, janji Dia, itu kita alami secara pribadi. Nah, kemudian kalau kita udah mengalami ini akan terimpartasi. Ketika kita bicara begini, kita punya pesan. Kita punya pesan yang dalam apa yang telah kita atau dialami di dalam pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jadi sebenarnya lebih condong kita tidak bicara secara apa seperti orang yang membicarakan, tapi lebih condong kita bicara tentang gimana Tuhan itu dalam pribadi kita. Betul. Iya, begitu. Setuju. Nah, kemudian kita melihat anak-anak rohani, hamba-hamba Tuhan, itu mereka bisa menceritakan, dan mereka bukan cuma puluhan. Tapi ini memberkati pulau-pulau, bangsa-bangsa. Ini sudah diseminarkan ke negara-negara, ke kota-kota, ke gereja-gereja. Ini cukup luar biasa, dan ada hal yang paling penting untuk ketika kita masuk begini adalah kehausan. Kelaparan akan Tuhan itu menerpa kita. Jadi bukan cuma timbul, tapi seperti menerpa kita. Kehausan, kelaparan yang sangat dalam akan Tuhan itu seperti gelombang menutupi kita. Kita seperti orang yang waduh, iya. Nah, mungkin seperti itu. What a beautiful name